Kalian tahu, ternyata para kelai bukan hanya membenci Bapak Joko Widodo dan juga membenci Gibran, tapi juga membenci Jan Etes. Bahkan beberapa orang daripada mereka bertahu kalian, ketakutan kalau Jan Etes jadi presiden. Ada Koni, Said Didu, sampai si Rismon pun juga memprediksi Jan Etes bakalan jadi presiden. Aduh. Ingat sekali lagi ya, aku bukan sedang membinatangkan orang lain, tidak. Ya, kenapa aku katakan karena bodoh dan bebal. Aduh, kita lihat dulu ya. Mulai dari Said Didu. Aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Itu fakta, karena bayangkan Abraham Samad hanya podcast langsung dipanggil terkait dengan ijazah Joko Widodo. Pertanyaan saya, sampai kapan negeri ini dikendalikan oleh Joko Widodo aparat hukum? Apakah menunggu Jan Etes cucunya jadi presiden? Kok lari-lari kok ke cucu? Di mana-mana anak-anak kecil yang berantem bawa bapak. Contohnya si Budi sama si Amin kelahi, ya kan? Itu bawa bapak, manggil bapak, kan begitu. Awas lu ya, gua panggil bapak gua lu ya. Emang lu aja yang punya bapak, gua juga punya bapak, kan begitu. Ini kalian yang bertengkar, kalian yang berkelahi, kenapa nyampe ke cucu? Takut kau cucumu itu nggak bisa jadi apa-apa nanti? Takut kau cucumu nggak kebagian jadi presiden? Said Didu. Nyelam dulu kau di laut sana lah, biar agak jernih dulu kepalamu itu. Semenjak kau nyelam ke laut kemarin itu sambil teriak-teriak oligarki. Makin ngaco aja kau ngomong. Apa namanya, laut di situ kadar garamnya tinggi kali ya. Apain sih nyampe ke si Jan Etes gitu loh. Kalau kalian berkelahi, kalian bertengkar, kalian bermasalah, udah kalian sama kalian, gak usah nyampe ke cucu lah. Itu masih dari Gibran, belum lagi nanti nyampe lagi kalau misalnya si Kaisang punya anak, 3 anaknya nyampe ke anak si Kaisang semuanya itu. Alah, Said Didu. Ini lagi si Koni. Karena ini bahaya. Kalau ini dibiarkan, misalnya saja nih Pak Prabowo 2 kali dan Gibran 2 kali misalnya. Di hari mereka selesai, itu Jan Etes sudah umur berapa? Loh, bisa saja kan? Kalau cita-cita? Banyak banget ya. Woi, amin. Siap. Pantaslah takut si Koni. Rupanya dia tahu kalau Jan Etes juga cita-citanya jadi presiden. Dia takut ya, karena menurut dia yang cocok jadi presiden itu satu-satunya adalah ibu bangsa. Hanya dari partai ibu bangsa. Siapa itu? Ya bagi dia ibu bangsa cuma Megawati. Tolonglah kalian itu berpikir agak logis dulu. Gak usah terlalu jauh kalian memikirkan 50 tahun ke depan. Gak usah. Oke, katakanlah 35 tahun ke depan. Gak usah. Tolong kalian berpikir jernih dulu. Ya, makanya sama aja kok sama Said Didu rupanya. Begini, jujur aja gue bilang, ya kan, kalau misalnya Jan Etes, dia anaknya Gibran anaknya Jokowi, kan begitu. Udah ketahuan bibit bobot bebetnya, kan begitu. Nah, yang keras sekarang itu Said Didu, Sunarko juga gerah, Forum Purnawirawan juga gerah. Karena apa? Karena mereka ketakut ya, kesempatan untuk jadi presiden nanti dibalap sama anaknya Bapak Joko Widodo dan sama cucunya. Nggak gitu-gitu juga kali. Ya
apa kata si Koni? Coba bayangkan kalian, kalau Prabowo 2 periode, Gibran 2 periode, nanti Jan Etes umur berapa? Sekarang katakanlah Jan Etes umur 10 tahun, ya kan? Katakanlah umur 10 tahun, ya kan? 2 periode nanti Prabowo Gibran, umurnya berapa? 20 tahun, kan begitu. 2 periode lagi Gibran katakanlah jadi presiden, 10 tahun, 30 tahun, kan begitu. Belum cukup umur, tenang aja lah kau. Masih ada jeda 5 tahun. Gak usah terlalu mengada-ada lah, Koni. Koni, aku mau nanya dulu. Itu kemarin itu, apa namanya, file rahasia negara samamu. Masih kau pegang? Hah? Mana suaranya? Katanya ada rahasia negara. Katanya ada rahasia politik. Katanya ada rahasia orang-orang penting. Kalau dibongkar nanti ini akan menjadi bom waktu. Mana? Banyak kali gayamu, banyak ceritamu. Koni. Aduh, Koni di mana sekarang? Dan tahu enggak kalian, bukan cuma itu, ya, siapa namanya itu, si Rismon juga ketakutan kalau Jan Etes jadi presiden. Dengarkan kalian ini ya. Orang dikunci gimana ya, bro? Setelah Gibran jadi presiden nanti si Jan Etes, anaknya Jan Etes, cucunya Jan Etes, yang jadi presiden. Karena ini bahaya. Dihitung. Nanti abis Gibran, Jan Etes, anaknya Jan Etes, cucunya Jan Etes. Nyampe ke situ hitung-hitunganmu ya. Cemana lah mau dibilang ya kan? Mau dibilang Rosario anaknya mau jadi presiden, bukannya ada anaknya. Dari mana kau tahu, Bung? Udah ada netizen yang membongkar-bongkar. Aku sebetulnya nggak terlalu selera aku membahas masalah rumah tangga orang. Ya kan? Tapi ternyata aku baru ini tahu, biar tahu kalian. Kukira ini ada anaknya, betul. Aku berpikir selama ini si Rosario nih, Rosario, apa nggak malu anak-anakmu punya bapak kayak kau? Pikirku begitu. Rupanya ada yang membongkar kemarin, biar tahu kalian ya, bahwasanya Rosario itu nggak punya anak. Dan dia juga kalau nggak salah, aku tonton itu, ya dia mengakui bahwasanya dia selama 20 tahun nggak punya anak. Aduh, sekarang begini Rosario, kita mau punya anak nggak punya anak, kalau bicara akhlak, ya itu tergantung kedekatan kita sama Yang Maha Kuasa. Banyak kok yang nggak punya anak tapi akhlaknya terpuji. Banyak juga orang yang punya anak tapi akhlaknya nggak terpuji, tergantung orangnya. Jaga akhlakmu, Roh. Ini si Rismon waktu ditolak kedatangannya ya ke kantor kementerian kalau nggak salah itu, ya kan? Aduh. Mau sampai kapan nanti? Sampai Jan Etes jadi presiden, anaknya Jan Etes jadi presiden, cucunya Jan Etes jadi presiden. Sentimen kali kok sama anak-anak. Kemalu anak-anak dilawan ini, lapet. Anak-anak dilawan. Ya, sekarang begini, yang namanya kontestasi, yang namanya persaingan, ya, yang namanya kompetisi itu terbuka lebar bagi siapapun. Kan begitu, makanya diri anakmu biar bisa melawan Jan Etes nanti kalau mau mencalonkan diri. Ya Rismon ya, kau diri anakmu supaya anakmu lebih hebat, lebih baik, lebih terpuji, dan lebih mampu daripada si Jan Etes. Gak usah kau langsung ketakutan kayak gitu kau. Aduh. Dan juga biar tahu kalian ya, masalah MBG ya, itu si Rocky Gerung ya. Rocky Gerung kemarin itu bikin status dia, suruh Jan Etes makan MBG.
Ini program adalah inisiatif dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Kenapa Jan Etes yang disuruh makan? Kenapa sasaran tembakmu itu Jan Etes, Rocky Gerung? Kalau mau kau bikin sasaran tembakmu itu ke anaknya Bapak Prabowo. Karena apa? Karena Bapak Prabowo belum punya anak. Bilanglah, berani nggak kau? Cobalah Mas Didit makan MBG. Aku nggak ngerti orang ini. Jujur aja aku bilang, kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Bapak Prabowo. Sasaran tembaknya terus selalu Bapak Gibran. Yang membuat kebijakan Bapak Prabowo, iya kan? Yang mengeksekusi Bapak Prabowo. Ya ketika tidak berkenan di hatinya, yang jadi sasaran tembak Bapak Joko Widodo. Padahal Bapak Joko Widodo udah nggak sudah tidak menjabat lagi. Meleset kau. Itu dia makanya aku bilang, ya kan otak orang ini memang, aduh, apalagi namanya si Rocky Gerung ini, bukannya bilang apa, ya protes terus masalah MBG. MBG itu nggak perlu diprotes, tapi MBG itu perlu untuk diperbaiki. Kan begitu. Karena apa? Karena MBG itu sudah menyerap tenaga kerja, ya. Dibuatlah dapur-dapur MBG, ya. Ada kepala dapurnya, ada anggotanya. Coba bayangkan berapa ratus atau berapa ribu dapur MBG, ya, kali berapa orang yang bekerja di sana. Kalau bicara tentang keracunan, kuakui itu adalah kesalahan yang sangat fatal, ya. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, kan begitu. Tapi kalau nggak bisa diperbaiki lagi, ya udah diberhentikan saja. Tapi kan sekarang begini, kalau diberhentikan, emangnya itu menyelesaikan masalah. Memang iya mungkin masalah satu terselesaikan, tapi masalah pengangguran. Dan lucunya lagi biar tahu kalian, yang namanya si Rocky Gerung ini kemarin di Riau, ya hadir dia kalau nggak salah dalam acara apa itu? Dalam acara, pokoknya ada kaitannya dengan MBG lah. Kita perhatikan ya, Kita perhatikan ini. Rocky Gerung. Ini dia. Saya ada di sini untuk menyaksikan satu event yang memungkinkan kita percaya bahwa niat baik Pak Presiden Prabowo untuk menghasilkan generasi yang berpikir bisa dimulai dengan keamanan di dapur-dapur SPPG. Itu intinya. Jadi pencernaan kita itu sebetulnya tidak dimulai di mulut, lalu dibuang di anus. Pencernaan kita dimulai di pintu dapur SPPG. Dan itu dipastikan tadi oleh Pak Kapolda melalui Dr. Wahorono yang menjelaskan secara ilmiah sehingga saya mengerti bahwa ada jaminan bahwa ketika bahan makanan selesai, dia ada dalam status layak cerna. Setelah itu diangkut oleh mobil Badan Gizi Nasional. Kita ingin mobil Badan Gizi Nasional ini tiba di pintu-pintu sekolah murid-murid kita. Jangan sampai mobil ini berubah menjadi mobil ambulans yang membawa pasien dari sekolah pergi ke UGD. Jadi sekali lagi, Polda Riau Polda lain butuh untuk belajar dari Polda Riau. Bahwa kepastian gizi itu juga dihasilkan karena sikap etis dari mereka yang mengurus SPPG. Terutama Ibu Ketua Bayangkari, Ibu Dina, mengajarkan kita untuk detail itu dipentingkan. Karena racun tidak dihasilkan oleh bumi, racun dihasilkan oleh salah kelola dapur-dapur itu. Sekali lagi, terima kasih Pak Kapolda mengajak saya untuk melihat secara langsung bahwa efektivitas dihasilkan oleh skrutinitas. Ya, itu pentingnya setiap jejak bahan pangan itu diuji secara klinis, dihasilkan secara etis. Tumben lurus otakmu. Kemarin dia baru bikin status itu. Janetes suruh makan MBG. Dia turun untuk tinjau dapur. Aduh. Ya mudah-mudahan lah untuk kedepannya tetap lurus.
Aduh. Kenapa sih kalian semuanya pada takut sama Jan Etes? Hah? Apa karena ketahuan sekarang tingkat kecerdasannya melebihi Tifa? Mau bukti? Ini buktinya. Kita lihat. Aku punya banyak bukti aku, biar tahu kalian. Lucunya Jan Etes ketika ngobrol dengan wasit legend dunia. Striker. So he strike goals. Wow. He was a great striker. That much practice. He played the World Cup. Mr. Juris, the best striker In the world. in the world. Yes. World champion. Yes. 19. France. We beat Brazil 3-0 on the final. How about 5-0? 3-0. We respect Brazil. 5-0 no respect. Juara dunia Prancis mas. When I play for Inter Milan. So you are the best striker. I was at my time I was in Denmark. For us to test our undang-undang. Please help us to protect my country for attacking the truth. Jadi sekarang begini, dari segi berbahasa aja pun, ini si anak siapa si Tipa ini suka kali kemarin itu ya, dia mengatakan bahwasanya Mas Gibran itu nggak tahu apa-apa. Gibran itu tingkat pendidikan rendah. Gibran itu nggak mampu berbahasa Inggris dengan baik, kan begitu. Sementara dia pun juga bahasa Inggrisnya undang-undang nggak tahu. Ternyata nggak usah dibandingkan dengan Gibran, dibandingkan dengan Etes pun masih lebih pintar Jan Etes daripada si Tifa. To test our undang-undang. Please help us to protect our country. Sampai sekarang aku nggak pernah ngeliat si Tifa ngobrol sama orang Barat. Yang diajak ngobrol Roy Rismond. Asal berbahasa Inggris ini lihat teks. Ya katanya punya koneksi di 23 negara. Kalah apa? Kalau ceritanya ini punya koneksi sampai PBB. Tapi itulah para pembenci ini. Jujur aja lo ku bilang ya. Jan Etes sampai sekarang ya itu nggak akan pernah main-main ke kuburan. Nggak akan pernah, karena nalarnya berpikir bahwasanya kuburan itu tempat untuk berziarah, bukan untuk meneliti. Jan Etes ngerti tempat untuk meneliti itu di laboratorium, bukan di kuburan. Jadi dari sini saja pun juga kita bisa melihat bahwasanya Jan Etes itu lebih pintar, lebih cerdas ya daripada Refly Harun, Roy Suryo dan juga Tifa. Karena apa? Karena Jan Etes tahu tempat untuk meneliti itu di laboratorium, bukan di kuburan. Dan mereka pergi meneliti di kuburan. Sengkle. Aduh, ya jujur aja lah aku bilang, aku mengharapkan aku punya anak sebetulnya secerdas Jan Etes ini. Ya kan? Caranya bagaimana? Ya harus banyak uang bapaknya kan gitu. Karena apa? Jujur aja gue bilang sama kalian ya, aku terlahir dari keluarga miskin, istriku juga terlahir dari keluarga miskin. Jadi bisa dikatakan ya, untuk bersekolah, untuk melanjutkan studi itu memang betul-betul kerja keras. Bukan cuma kerja keras, kerja paksa. Membiayai diri sendiri. Jadi biar tahu kalian ini sedikit lah dulu ya, sedikit ya. Jadi aku dari SD, SMP, SMA itu ranking 1 terus. Ranking 1 terus biar tahu kalian, ya kan? Tiba pas mau kuliah, tahu kalian apa dia bilang mamaku, gak ada uang mama untuk ngeliahkan kau kan.
Jadi apa gunanya aku pintar? Aku bilang lagi gitu kan dalam hati. Dalam hati. Ya udah, ya kan. Akhirnya sebagai anak yang anak yang tidak mau menyakiti hati orang tua, ya akhirnya Opung Parbelag itu memutuskan ya untuk kerja dulu baru nanti kuliah. Akhirnya pada saat tamat dari sekolah, ya kan, cita-citaku paling tinggi itu kerja di perusahaan. Gak terpikir jadi presiden. Nah, karena aku mengerti ya sakitnya anak dipaksa untuk pintar tapi nggak ada uang orang tua untuk melanjutkan pendidikan. Aku nggak mau lagi maksa-maksa anakku kau harus jadi ranking 1, nggak mau. Yang kulakukan adalah aku maksimalkan diriku supaya anakku bisa menjadi lebih daripada aku. Tapi ini ku tengok Rismond Tipa Roy Suryo. Nggak ada kerjaan orang ini. Meneliti aja tiap hari. Selain meneliti, visit ke Polda, visit ke kantor kementerian, visit ke rumah Pak Kasmuzo. Meneliti, visitasi. Kapan cari uangnya? Tapi aku dengar satu channel, ini ada satu channel ya, nggak perlu gue sebutkan apanya. Katanya ya, Rismond sama si Tipa ini katanya lagi kontra. Kontra kenapa? Karena ternyata uang buku hasil jualan mereka dimakan si Tipa semua. Ya, nama channelnya apa ya? Aduh, nggak usah aku kasih tahu lah nama channelnya. Inisial channelnya itu dari huruf M, ya kan? Dikatakan di situ katanya si Tipa korupsi dia. Bayangkan kalian nggak jadi pejabat aja korupsi, uang kawan jadi korupsi. Makanya si Rismond waktu ke makamnya Ibu Jokowi Widodo itu nggak ikut dia karena apa? Karena merajuk. Aku disclaimer dulu ya, aku nggak tahu berita ini benar ya atau salah ya kan. Ya kalau misalnya kalau kalian kepengen tahu kalian cari aja lah, capek kalian carinya itu. Nah ya, jadi apapun ceritanya, jadi begini saja ya, seorang manusia yang berkualitas itu ya akan memperhatikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan. Itu dia ya, jadi kalau misalnya apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan negatif ya, berarti kualitasnya pun negatif. Kan begitu. Tapi kalau misalnya apa yang diucapkan, pikirkan, dan kerjakan adalah positif, maka kualitas hidupnya itu pasti positif. Makanya, jangan pernah tonton channel-channel negatif, biar jangan negatif otak kalian. Ya, yang positif-positif aja tonton. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelag. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama.
tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.